Perkenalkan, saya Agnes Boran, NIM 24051103, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Oke, mari kita mulai. Ada yang tahu ini fenomena apa? Yaps, ini adalah fenomena red tide. Hah? Red tide? Apa itu red tide? Oke, mari kita bahas. Jadi, red tide merupakan kondisi suatu perairan yang mengalami perubahan warna akibat ledakan fitoplankton secara tiba-tiba atau blooming dari salah satu jenis fitoplankton bersel satu yang umumnya berasal dari kelompok Dinoflagellata. Sehingga red tide memperlihatkan perubahan warna air dari biru atau biru kehijauan menjadi merah dan merah kecoklatan bahkan putih. Karena itulah warna yang dihasilkan sesuai dengan warna pigmen fitoplankton yang terjadi blooming tersebut. Terus, bagaimana dampaknya? Secara keseluruhan, red tide ini memiliki dua dampak, ada yang negatif dan ada juga yang positif. Dampak yang negatif yang pertama, berdampak bagi lingkungan dan ekosistem laut, di mana red tide menyebabkan kematian besar-besaran pada ikan, burung laut, mamalia laut, dan bahkan hewan kecil lainnya. Karena toksin yang dihasilkan oleh alga beracun Dinoflagellata mengganggu fungsi mekanik kimiawi insang sehingga ikan mati secara massal. Yang kedua, dampak pada kesehatan manusia, di mana ketika keracunan makanan laut karena mengkonsumsi ikan atau kerang yang terkontaminasi toksin red tide yang dapat menyebabkan gangguan serius dengan gejala demam, muntah, kelemahan tubuh, bahkan sesak napas. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi dan sosial. Akibat dari kematian massal ikan dan biota laut menyebabkan hasil tangkapan menurun drastis dan berpengaruh pada pendapatan nelayan. Bahkan wisatawan enggan juga untuk datang ke pantai karena bau busuk ikan mati dan udara yang tidak jernih akibat red tide ini. Oke, lanjut ke dampak positifnya. Selain dikenal dengan dampak yang negatif, ternyata red tide juga memiliki dampak positifnya. Yang pertama, sebagai indikator kesuburan perairan. Akibat ledakan fitoplankton, red tide menunjukkan perairan tersebut kaya akan nutrien dan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Yang kedua, produksi oksigen. Keberadaan fitoplankton berkontribusi pada keseimbangan oksigen di perairan tersebut. Yang ketiga, potensi bioteknologi dan farmasi yang memiliki potensi aplikasi dalam bidang farmasi, bioteknologi, misalnya sebagai sumber bioaktif untuk obat-obatan dan bahan kimia industri penelitian. Terus, apa saja yang bisa dilakukan untuk menanggulangi dampak negatifnya? Yang pasti, bisa menggunakan beberapa bentuk penanganan seperti berikut. Pertama, pengolahan air limbah untuk mengurangi nutrien seperti nitrat dan fosfat yang memicu eutrofikasi dan ledakan fitoplankton. Yang kedua, monitoring dan deteksi dini guna mengetahui dan menganalisis tanda awal blooming sehingga tindakan cepat bisa diambil. Yang ketiga, pengolahan ekosistem pesisir dengan cara memperkuat ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyaring alami dan penyeimbang ekosistem dalam mengurangi dampak red tide. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting agar tidak menangkap dan memakan biota laut di perairan red tide guna menghindari keracunan pada makanan. Oke, jadi apa yang bisa diambil dari video ini adalah dengan kita mengetahui dan memahami kondisi fenomena alam di sekitar kita, terkhususnya red tide yang bisa berdampak bagi kehidupan makhluk hidup, baik di perairan maupun daratan sekaligus. Jadi, maka dari itu, edukasi dan pemahaman sangat penting sekali, sehingga dapat meminimalkan risiko dan dampak kerugian yang akan terjadi pada kita semua. Sekian pembahasan saya kali ini, diucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menontonnya. Semoga video ini bermanfaat dan sekali lagi terima kasih.